Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan melanjutkan materi pertemuan minggu lalu mengenai bilangan. Namun sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Baik, langsung saja sebelum masuk ke materi pertemuan, saya akan mengulas sedikit materi pertemuan minggu lalu, bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Dalam bilangan bulat terdapat garis bilangan, seperti pada papan tulis. Garis bilangan terdiri dari bilangan positif terletak di sebelah kanan, 0 terletak pada tengah ataupun sebagai titik, dan bilangan negatif terdapat ataupun terletak di sebelah kiri. Perbedaan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif terletak pada tanda ataupun lambang sebelum nilai ataupun angkanya, di mana dalam bilangan bulat negatif setiap angkanya memiliki tanda yang disebut negatif ataupun minus. Materi sekarang yaitu mengenai perbandingan bilangan bulat. Dalam bilangan bulat terdapat 3 perbandingan, yaitu bilangan lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Ketiga tanda tersebut dapat digunakan untuk membandingkan perbandingan bilangan bulat, di mana lebih besar berarti pembilang pertama itu bilangannya ataupun nilainya lebih besar dibanding bilangan kedua. Bilangan lebih kecil, di mana bilangan pembilang lebih kecil dibanding dengan bilangan yang menjadi pembanding, sama dengan digunakan untuk nilai yang memiliki kedudukan sama ataupun sama rata. Dalam bilangan bulat, penggunaan tanda lebih besar, lebih kecil, ataupun sama dengan digunakan untuk membandingkan. Yang pertama perlu kita ketahui dalam perbandingan yaitu 0 sebagai titik tengah. Ke arah kanan atau setelahnya yaitu bilangan positif, di mana urutan angkanya yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan di sebelah kiri 0 ataupun sebelum daripada 0 yaitu bilangan negatif. Urutannya yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Dalam bilangan bulat negatif, di mana angka yang lebih dekat dengan 0 itu nilainya lebih besar dibandingkan dengan angka-angka lain setelahnya. Seperti contoh, negatif 4 dengan negatif 2. Lebih besaran mana? Kita lihat. Negatif 4 jarak dengan 0 yaitu melewati negatif 3, negatif 2, negatif 1, kemudian sampailah pada 0. Sedangkan negatif 2, dia hanya perlu melewati negatif 1 untuk sampai ke 0. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwasanya negatif 4 lebih kecil dibanding negatif 2. Karena apa? Dalam bilangan bulat negatif, angka yang mendekati 0 itu lebih besar daripada angka-angka sebelumnya. Contoh, negatif 10 dibanding dengan negatif 3. Lebih besaran mana? Pastinya lebih besar negatif 3. Seperti ini. Jadi, lancip ataupun yang berbentuk lancip kita gunakan untuk menunjuk bahwasanya angka tersebut lebih kecil dibandingkan angka yang di sebelahnya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya dalam bilangan bulat negatif, angka yang lebih dekat dengan 0 itu lebih besar nilainya dibanding angka sebelumnya. Walaupun nominalnya itu bisa dibilang negatif 100, negatif 1000, itu pastinya lebih kecil dengan angka yang di sebelah 0 ataupun lebih dekat dengan 0. Kemudian bilangan bulat positif. Dalam bilangan bulat positif, pastinya yang sudah kita ketahui, jika nominalnya lebih besar, itu pastinya lebih besar dibanding dengan nominal yang lebih kecil.
Seperti contoh 1 dibandingkan dengan 4, maka 4 lebih besar dibandingkan dengan 1. Karena dalam bilangan bulat positif, 0 sebagai titik tengah daripada bilangan bulat ke arah kanan ataupun setelahnya itu pasti bilangannya lebih besar. Dan di sini dapat kita lihat bahwasanya 1 terletak di samping 0 dan 4 terletak di sini. Bisa dilihat bahwasanya 0 ini lebih dekat dengan 1 dibandingkan dengan 4. Nah, jadi perbedaannya, jika bilangan negatif, angka yang lebih kecil ataupun angka yang lebih dekat dengan 0 itu lebih besar dari angka-angka sebelumnya. Namun, jika bilangan bulat positif, angka yang mendekati 0 itu lebih kecil dibanding dengan angka-angka setelahnya. Namun, bagaimana jika angkanya sama ya? Tapi terdapat perbedaan. Contoh, negatif 2 dengan 2. Di sini terdapat persamaan yaitu angkanya 2. Namun terdapat perbedaan. Satunya negatif, satunya positif. Lebih besar mana? Pastinya lebih besar positif. Karena apa? Seperti yang tadi, bahwa setelah 0 ataupun sebelum 0, pastinya lebih besar setelah 0. Dan di sini letak 2 itu sebelah kanan 0 dan letak negatif 2 itu sebelah kiri 0. Otomatis seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahwasanya negatif 2 itu lebih kecil dibandingkan dengan 2. Dan jika untuk mengetahui sama dengan bagaimana, kita lihat saja, jika angkanya sama itu pasti sama dengan. Contoh, negatif 3 dengan negatif 3 itu nilainya sama, jadi menggunakan tanda sama dengan. Kemudian 3 dengan 3, dia angkanya sama, jadi menggunakan sama dengan. Perlu diketahui bahwasanya dalam perbandingan bilangan bulat, walaupun angkanya sama, tapi kita terlebih dahulu dilihat itu positif atau negatif. Jika negatif dibandingkan dengan positif, otomatis positif itu lebih besar dibanding dengan negatif. Jadi setelah perbandingan ataupun urutan, dapat kita ketahui bahwasanya untuk membandingkan itu 0 dijadikan sebagai titik tengah untuk kita mengetahui apakah di angka yang kita bandingkan itu terletak di sebelah kanan ataupun sebelah kiri, positif ataupun negatif. Dan untuk mengurutkannya, kita juga menggunakan 0 sebagai titik tengah. Contoh untuk mengurutkan, kita lihat dari urutan itu pertanyaannya diurutkan dari yang terbesar atau yang terkecil. Kalau dari yang terbesar, kita urutkan dari yang sebelah kanan ataupun positif dengan nilai yang lebih besar. Di contoh 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2. Nah, seperti itu. Dalam mengurutkan, jika diperintahnya mengurutkan dari bilangan terbesar ke terkecil, maka kita dapat melihat garis bilangan, kemudian memasukkan angka yang paling kanan ataupun sebelah ujung sebagai bilangan yang terbesar. Dan bilangan yang terdapat sebelah kiri ataupun negatifnya yang paling kiri itulah yang paling terkecil. Ataupun sebaliknya ya, jika diperintahkan untuk mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, maka bilangan negatif yang angkanya lebih besar itu lebih kecil dibanding dengan angka-angka sebelumnya sampai bilangan bulat positif terbesar. Itu tadi materi mengenai perbandingan bilangan bulat dan mengurutkan bilangan bulat. Untuk yang selanjutnya, seperti yang sudah saya contohkan tadi, diperhatikan, coba buka grupnya. Nah, di situ saya sudah memberi tugas mengenai perbandingan dan mengurutkan bilangan bulat. Seperti yang minggu lalu, dalam pengerjaan tugas, kerjakan sesuai dengan kelompok belajar masing-masing. Jangan sesuai individu. Ingat bahwasanya segala sesuatu jika dikerjakan bersama-sama itu akan lebih baik dibandingkan dengan pekerjaan dilakukan sendiri. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.